Nah ini tiba-tiba datang S23 series dengan harga 2 jutaan. Ini menyasar ke orang-orang yang lebih mementingkan, gua nggak terlalu paham masalah detail si spesifikasi hardware apapun, tapi kok ini RAM-nya gede, ROM-nya gede. Ada juga yang mungkin ada bobanya nih bisa buat bohongin orang nih gitu. Bohongin lagi enggak maksudnya bisa ada buat bobanya bisa buat show off gitu, lah ya, show off bisa lah. buat, Kita tutupin pakai apa namanya? Pakai case. Showcase gitu. Hey Tech People, balik lagi sama gua Ari, Alfa Romeo India Echo di The Reviewers ID. Nah di episode kali ini kita sama sih kayak episode-episode yang kemarin ya, masih di debat review. Cuma gue bingung nih, karena ini sebenarnya syutingnya tuh dadakan, jadi gue bingung gue mau ngebahas apaan gitu loh. Bahas apa nih mas ya? Apa ya yang menarik minggu ini ya? Iya yang menarik. Kita rollback ke belakang dari acara-acara. Oh ada. Apa? Mungkin S23 termurah kali ya? Oh iya. Ada S23 termurah ternyata. Oh iya benar ya. Ada Orang image S23 tuh kan mahal. S23 series yang paling murah. Iya. Oke. Kayak ini tuh ya. Boleh tuh. Boleh. Iya tuh keren. Gimana, Pit? Ya udah. Tapi lu tahu nggak S23 series paling murah tuh? Tahu sih dengarnya sih S23 tapi kameranya boba. Iya, udah kita bahas itu aja ya. Ya udah, kayaknya lucu nih. Iya. Nah, tapi menurut gue itu seru ya. Karena ketika kita dulu bilang kan pandangan orang kan S23 series S23 itu kan ya Galaxy S23 gitu ada flagship. Harganya ya mahal gitu loh, 2 digit lah gitu. Nah, ini tiba-tiba datang S23 series dengan harga 2 jutaan. Harga promonya 18 malah. Harga promonya 18 kan gila maksud gua. Kalau orang yang langsung image S23 di bawah 2 juta gitu kan. Wow. Ini anyway kalau teman-teman yang belum tahu ya, S23 termurah ini namanya itel S23 Plus. Keren. Ada yang plusnya itu 1,8, apalagi yang regulernya bos gila. Nah, ini gue juga dapat ini sih. Gue dapet press release-nya sih dari PR-nya, bentar ya gue cari dulu. Jadi HP ini tuh dia pakai layar AMOLED. Wah, AMOLED lu bayangin lu. Juga harus cek nih. Layar curve AMOLED coy. Wow. Bayangin lu. Harga 2 juta. Harga 2 juta layarnya curve. Biasanya di rentang segitu kan masih IPS. Iya. Ini AMOLED. Resolusinya Full HD Plus. Gila. Gila, menurut lu gimana tuh? Ya menurut gua dari satu hal yang menarik kan kadang orang ngelihat handphone atau ngelihat smartphone dari layar dulu cerah atau tidak juga kan itu salah satu bagian yang penting ya. Iya benar, setuju. Iya ngelihat Presentasinya dulu ya. smartphone gelap gitu kan nggak enak sekarang ya. Iya benar. Ya menarik sih sebenarnya kalau dalam sisi kita baru wah nih lihat ada layar AMOLED. Ini bagus juga. Bagus juga ya. Dari sisi layar. Dari spesifikasi teknisnya ini gue baru buka nih. Gimana Pit? Ya lumayan sih. Iya kan? Lumayan ya. Display ya AMOLED. Udah gitu screen to body ratio-nya 93 lagi tinggi kan? Iya itu berarti layarnya yang curve lagi. layarnya curve mewah itu maksud gua, kayak menegaskan kesan mewah nggak sih di situ. Oh iya RAM-nya gede juga tuh RAM-nya. Iya kalau di press release-nya ini agak ngaco juga sih kalau gitu ya? RAM. RAM-nya dibilang berapa? RAM hingga 16 GB. Oh. Tapi apakah benar 16? Hingganya ada tanda kutip. Ada hingga kutip ya? Jadi 16 GB itu 8 plus 8. Ya masih Yang 8 tuh extended. masih worth it sih. Tapi masih oke lah. 8 ya. 8. Banyak yang masih pakai 8 kan sekarang juga. Iya benar. Tapi kan di sini tulisannya 16 GB itu gila. Malah yang 12 GB itu kan yang flagship mahal kan yang baru pakai Iya. itu. Ya ada sih yang mid range 12 juga. Realme 11 Pro Plus 5G itu 12 ya. 12 GB. Terus apalagi ya? Kamera nih gue lihat juga nih. Oke. Wow. Kalau anak-anak Gen Z tuh kan kadang lihat
Megapikselnya berapa? Megapikselnya berapa? Resolusi. Iya, resolusi. Wah 50 gitu kan. Wah lumayan. Udah kayak motor baru ya, ada resolusinya ya. Ini resolusinya ini resolusinya 32 megapiksel untuk selfie, terus kamera Kamera potret. depannya? Iya. 32. Wow. Terus di sini kamera potretnya 50 megapiksel 50. yang luar biasa dengan aperture besar f1 banding Wih. f1.6. Gila lu, diafragmanya bukan 1 banding Ini 6. ada keterangan 1,6. zoom 10 kali itu zoom apa ya? Zoom digital atau zoom? Nah, di sini gue belum tahu. Oh. Karena kan gue belum megang sih sebenarnya. Tapi kemarin sih sempat hands on dikit, cuman ya it feel like nggak sama sekali Galaxy gitu loh, maksudnya jauh banget dari Ya, Galaxy. kan memang bukan Galaxy. Nah, S23 Plus. nah S23. menurut kalian ini handphone gimana nih? Ini apakah sebuah pembodohan baru, nge-troll konsumen, atau memang sebuah solusi baru buat orang yang pengen punya handphone yang oke gitu. Ya desainnya bagus, layarnya AMOLED, kameranya potret resolusi 50 megapiksel, baterai 5000 mAh. Ini gimana menurut kalian? Harvest Gue mungkin. dulu, oke. Kalau menurut gue sih, yang gue lihat nih agak caper dikit lah. Oke. Masih cari perhatian nih, karena namanya langsung ekstrim banget nih, S23 Plus gitu loh. Dan terus dia bawa-bawa curve yang identik sama si Galaxy kan dulunya tuh curve. Oh iya, layar curve itu identik dengan curve. Galaxy, benar. Dan dia pakai nama S23 Plus. Mm-mm. Terus begitu ngelihat desain, lepas spek ya, lepas nama. Begitu lihat desain, kameranya boba. Itu udah kombinasi flagship disatuin itu. Iya sih benar. Setuju gue kalau itu setuju gue. Terus? Ya udah, secara itu dulu ya. Kita lihat, oh, oke lah, dia mungkin mau caper dari sisi desain, dari sisi penamaan, dari sisi kalau spek nanti kita bahas lebih jauh lagi. Cuman secara spek yang tadi dibilang itu AMOLED, terus RAM lumayan, terus gue lihat ini baterainya juga kan 5000 mAh, kamera sekian-sekian. Udah ada NFC jangan Ya lupa. harganya sih masih masuk lah di harga 2 jutaan dengan spek kayak gitu, masih oke lah. Harusnya ya. Yang disorot ya tadinya itu yang desainnya sama Sama namanya. itu loh. Terlepas dari namanya, identik banget. Iya. Ya sebenarnya nih handphone oke kalau menurut lo. Kalau menurut Mas Ismail gimana? Ya kalau menurut gue ini dia memberi kesan pertama itu adalah smartphone yang wah dulu ya, karena banyak orang nyari smartphone itu kan yang pertama dilihat mungkin spek dulu ya. Speknya apa nih, begini-begini. Wah, ditawarin lah. Wah, layarnya AMOLED ini apa namanya, RAM besar, bahkan storage-nya 256 gitu kan. Oh, iya, itu. Kamera juga oke, baterai besar, ada NFC. Pas ditanya, ini berapa harganya? Harganya nggak nyampe 3 juta, Pak. Orang tentu ada NFC. ada NFC. Ada NFC. Ya. Orang pasti mikir, wah oke ya. Ya mungkin belum dites performanya kayak gimana, karena mereka kan kadang orang jual smartphone tidak tidak menginformasikan prosesornya ya. Kan orang pembeli juga banyak yang kurang tahu juga sebenarnya. Kalau pembeli awam, mereka tahu oh kameranya oke. Layarnya bersih, terus RAM-nya berapa, ROM-nya berapa, gede, storage-nya gede, gitu kan. Jadi kesan wah pertama itu dapat sih sebenarnya, ya. dengan harga yang affordable. Itu kompetitif banget sih. Iya, harganya, ya. Maksud gue, benar. terlepas dari itu, tapi gue setuju sih sama kalian ya. Maksud gue terlepas dari namanya yang sangat identik itu, menurut gue dengan spek yang kayak begini nih cukup kompetitif gitu loh. Apalagi untuk di wilayah tier 2, tier 3 di mana mungkin nggak terlalu ngelihat banget nama brandnya gitu loh. Kalau di kampung gua bisa secara jadi ya. spek, iya. Tapi bukan mengecilkan. Iya. Tapi gini juga nih ya. Kalau menurut gue nih, ini cukup pintar juga ya, karena yang Strateginya dia samain namanya adalah brand yang atau produk yang flagship gitu kan. Betul. Selama ini kan yang kita kenal kalau ada penomoran yang sama biasanya di mid, atau di low malah di kan, ada low, beberapa di itu ada yang level. sama lah. Kita tahu lah ada beberapa brand yang sama penomorannya. Penomorannya. Tapi biasanya di mid. Ini kan bandingannya ke flagship. Ke flagship. S23. Iya. Wow. Orang dan presentasinya tadi kalau katanya si Harpit kan ya layarnya AMOLED, terus
curve ya kan. Terus itu ya kan orang-orang kalau misalnya ngelihat, wih ini handphone flagship nih, handphone mewah nih gitu ya kan. Iya benar. Ternyata zonk. Zong. Ya nggak zonk juga sih sebenarnya. Ya bisa jadi orang ada juga yang tidak mempedulikan mungkin kinerja atau apa, yang penting ya gue bisa nyimpen file banyak nih. Bener. Foto-foto gue banyak nih gue Bener. simpen gitu. Bener. Pas di obrolan awal kan, wah ekspektasinya tadi bilang Iya. tadi ngobrol-ngobrol S2T, S23 yang Ali Toto bilang zong, ya mungkin bisa jadi zong. Jadi kan kalau misalnya gue misalnya gue pakai ini terus gue kenalan sama cewek gitu, pas lagi WhatsAppan, ih Boba. handphone lo belakangnya boba nih, depan layar depannya melengkung, wah ini pasti orang berduit nih ya kan. Pas ternyata pas buka Tapi, itu. tapi belakangnya ada nama logonya nggak ya? Gue gue gak ngeliat gue ini gak sih. ngeliat jelas sih, cuman kayaknya nggak ada deh. Apa ada ya? Ada nggak sih? Coba gue nggak tahu deh. Cuman yang gue lihat sekilas tuh itu kombinasi flagship disatuin itu. Ya kalau dia pakai cash iya sih bener, bisa jadi orang langsung banyak yang tertipu sih. Iya. Oh ada kecil doang. Ada ya. Itel S.I di bagian belakang, tapi nyaru sama warnanya yang gonjreng, warnanya Jangan gonjreng. salah baca ya, Ri. Itel. Itel. Ini ya elah yang warnanya lavender gradasi. Itu kan kayak siapa tuh? Ya kayak itulah. Ya lavender kan. Lavender. Iya. Gonjreng warnanya Ini cocok banget itu. disatuin semua ini. Iya. Kalau secara desain flagship Ini disatuin fusion nih, semua. fusion. Dan satu lagi berani Android 13 loh. Oh iya, berani Android baru kan. Android baru. Nah, ini jadi pertanyaan gue sih, maksud gue. Kan ini kalau dari spesifikasi kayak kamera 50 megapiksel, terus baterai gede segala macem, RAM-nya 16 GB gitu. Itu dia apa user experience-nya gimana ya? Maksud gue secara lo makainya tuh gimana ya? Karena kan ada juga yang kamera resolusinya tinggi tapi pas dipakai hasil fotonya ya biasa-biasa aja gitu. Chipsetnya apa nih chipsetnya? Chipsetnya nggak ada, nggak di Disebutin. disclaimer ya, di press release tuh nggak disebutin chipsetnya. Tapi ada beberapa sumber sih nyebutin juga ya. Iya, menurut beberapa sumber apa mas? Nah, kita ada cari-cari itu tadi apa? Unisec, Ngeri. Unisoc Tiger T616. Maksudnya ini handphone. Unisex bisa dipakai Bisa siapa dipakai aja. siapa aja. Gua pikir- Cowok bisa, cewek bisa. Unisex. Gue pikir harimau unisex ya, unisex tiger ya. Aduh, gawat ini. Ya, cuman ini nih ya mungkin yang disorot nih chipset ya. Iya, chipsetnya Uni SoC. Sorry, SoC. kita nggak bisa ngomong Unisoc atau Unisex. Ya, Uni SoC. nah experience-nya ya mungkin. Kalau lu gimana pantasnya, Fit? Gue belum nyobain juga sih sebenarnya. Lu Cuman juga. Kalau gue mungkin gini ya, mungkin ini bisa jadi misalkan gue dalam suatu kondisi tertentu make, paling enggak sih jadi handphone kedua, ketiga, kalau cuma butuh. Ada apalagi ada NFC-nya nih. Oh iya, secondary cam ya. Iya, kalau lumayan buat lumayan. ngecek-ngecek. Iya sih. E-wallet, Iya benar. kartu ini kan. Kartu e-tol ya. e-tol. Terus buat transfer, buat ngisi, top up gitu iya. ya. Ya kalau lumayan ya. Unisoc tuh secara operasional sih masih standar sih. Gue pernah pakai juga yang low end juga ada yang pakai itu ya, masih stabil. Cuman begitu nginjak tadi tuh ke kamera gitu, dia Loadingnya lama ya? dukungan softwarenya buat nge-push kameranya masih kayaknya Banyak nge-lag. kurang maksimal kayaknya deh. Oh masih kurang maksimal ya? Kemungkinan Iya sih. kemungkinan Iya. ya. Ya memang beberapa produk yang pakai Uni SoC itu kita beberapa tahun kebelakangan memang biasanya di apa segmen low ya. Segmen kelas bawah, entry level, karena itu pun juga karena ada kelangkaan chipset gak sih? Itu waktu zaman pandemi kan kelangkaan chipset terjadi dan akhirnya banyak brand juga yang di segmen bawah pakai itu. Tapi sebenarnya kalau gue lihat dari speknya ya, kalau si Unisoc sendiri, Uni SoC sendiri itu dia secara clock speed sebenarnya nggak pelan. Iya, kalau menurut gua. lumayan. Gue pernah pakai, oke. Udah pernah sih, pakai, nggak- ya lumayan gitu maksudnya. Smooth, bagus gitu. Buat main game masih ngangkat lah gitu Dan maksudnya. di harga segitu sih, ya worth it. Worth it Ya, untuk kita. makanya Oke lah. banyak brand jadi alternatif prosesor kemarin kan. Cuma masalahnya kan ada sebuah pertanyaan yang mengganggu nih. Apa itu? Yaitu adalah soal after sales, layanan purna jualnya gitu gimana? Nah, gue nggak tahu juga nih.
brand Karena kan Intel ini seperti jangan apa. sampai orang udah beli terus habis itu rusak gitu. Anyway guys, kita berhenti dulu ya, azan ya. Gue mau sembayang dulu ya, bentar. Nah, udah selesai. Kita lanjut lagi nih sekarang. Oke, sip, udah pada fresh banget nih sekarang nih. Ngomongin Unisoc ngomongin Itel tuh memang bikin panas ya. Karena menurut gue ini bakal jadi bakal memanaskan persaingan di industri smartphone entry level ya. Menurut kalian gimana? Ya, menurut gue dia bisa nembak orang-orang yang nggak terlalu paham tentang spesifikasi detail si sebuah smartphone. Oke. Bisa kena lumayan. Benar. Terus menurut lu gimana? Ya mungkin itu strateginya dia kali, biar lebih dengan cara yang agak-agak apa ya disebutnya kalau kayak gitu. Kayak apa? Tapi dulu kan beberapa brand Indonesia juga menggunakan kata-kata yang agak-agak konyol untuk menarik perhatian, Ya, menarik perhatian maksudnya. kayak 5G, HP 5G tapi ternyata bukan jaringannya 5G tapi 5 GHz. Tapi kan gini, Ri. Balik lagi tadi seperti yang gue bilang, yang disasar mungkin bisa jadi ya oke 5G kan yang di mid range juga ada kan. Tapi ini kan S23 emang ada mid range. Iya nggak ada. Langsung Iya, flagship. benar. Di mana harganya di atas 20. Dan ada yang di atas 20 kan yang ultra. Dia tuh sebenarnya gini gak sih, ikutan ngedompleng promosinya Samsung gak sih jadinya? Ya. Bisa jadi. Karena kan Samsung kan di S23 itu produk hero-nya mereka, flagship-nya mereka ya. Otomatis tuh promosinya jor-joran banget tuh ya kan. Terus karena secara branding name-nya udah tinggi, udah kuat di seluruh Indonesia, terus tiba-tiba dia muncul dengan S23 Plus harga 2 jutaan. Walaupun depannya namanya Itel gitu. Jangan salah sebut. Tapi gua berpikir gini sih, kalau orang yang beneran nyari S23 yang flagship, pasti dengan orang yang sudah kerjanya dengan pendapatan stabil. Menurut pribadi gue, biasanya mereka udah lebih paham dari sisi spek segala macam. Tiba-tiba ditawarin S23 yang harganya 2 juta, yang mereka pasti langsung ada penolakan. Iya Itu sih. pribadi gue ya. Iya benar. Makanya gue bilang tadi ini menyasar ke orang-orang yang lebih mementingkan, gue nggak terlalu paham masalah detail si spesifikasi hardware apapun, tapi kok ini RAM-nya gede, ROM-nya gede, kameranya oke, ya nggak apa-apa lah buat mungkin nyimpen data. Biasanya kalangan-kalangan yang pengen seperti Kayak itu. begitu ya. Tapi Atau kalau yang memang tujuannya buat S23 series Samsung-nya, Samsung, menurut gue enggak sih. iya. Ya nama tuh yang gue bilang tadi buat cari perhatian doang. Ya, Tapi kan nanti akhirnya dia lihat ini apa sih S23 nih. Dah. Tapi kok murah gitu. Dia terus Cross-check. lihat spek dong, Iya, cek dulu. pasti. Terus ada juga yang mungkin ada bobanya nih bisa Iya. buat bohongin orang nih gitu. Iya, Bohongin lagi enggak maksudnya. bisa ada buat bobanya bisa buat eksis show off gitu, lah ya, show off bisa lah. buat, Kita tutupin pakai Pakai case. showcase gitu langsung kayak iPhone Tapi juga. gini kan, juga gitu. loh ya. Kenapa? Walaupun yang tadi tujuannya beli S23 flagship yang Samsung, dan di sebelahnya ada S23 juga yang murah, Iya. bisa jadi mereka mungkin tidak ingin membeli, tapi Lihat-lihat. menarik perhatian. Iya, Dan akhirnya bisa jadi mereka lihat kayak gini, akhirnya kan jadi perhatian juga walaupun tidak dibeli. Oke. Kan tapi menarik perhatian orang. Betul. Dan lihat-lihat lagi nih, ya. Tapi kalau yang gue inget ya guys ya, itu pas lagi launching itu mewah banget, Wow. mewah banget di hotel bintang 6. Terus kita ada benar-benar ada fine dining, benar-benar keren banget sih itu. Kayak acara-acara dulu tuh. Ya. Ya launching mewah lah. Ya kan? BlackBerry yang gitu ya. Iya. Dan tadi gue bilang memberikan kesan wah di awal. Iya. Iya. Iya, benar sih. Tapi menurut kalian nasibnya gimana? Tapi kalau bentar sebelum masuk ke konklusi kayak gitu, gue mau kasih pendapat gue. Kalau pendapat gue adalah mungkin untuk orang-orang kayak tadi gue bilang di wilayah tier 2, tier 3 mereka akan mendapatkan ini handphone tuh bagus banget gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi spek yang ditawarkan ya road to flagship gitu loh. Ya kan kayak layarnya AMOLED segala macem. Tapi untuk orang-orang di kota-kota besar atau dari kalangan menengah ke atas mungkin mereka akan lebih memilih smartphone dari brand-brand yang sudah teruji gitu loh. Even itu ya you name it lah, Xiaomi, Realme gitu-gitu ya kan. Mereka lebih kayak bahkan Infinix gitu. Mereka mungkin akan lebih prefer pakai handphone dari
dari brand-brand tersebut gitu. Kalau memang nggak mampu beli yang S23-nya Samsung, atau kalau memang punya duit lebih tapi masih nggak bisa beli S23-nya Samsung, mungkin mereka bisa beli S23 FE-nya Samsung gitu loh. Jadi varian Fan Edition itu harganya lebih terjangkau, tapi ya itu Samsung gitu nggak sih? Tapi Iya, masuk. kalau gue masuk juga, bisa juga ini segmennya bisa aja ke ini ya. Masuk juga sih ke pelajar ya. Iya. Dimana pelajar. tugas-tugas kan sekarang banyak yang online, mereka filenya kan banyak tuh. Gede-gede ya. Mereka nggak perlu wah Google Drive gue habis nih buat nyimpen gitu kan. Karena storage-nya besar kan, ya nampung. Udah gitu layar AMOLED lumayan lah, dapat 2 juta AMOLED gitu Iya, kan. iya. Masalah kinerja tidak kencang banget, ya pelajar juga kan kalau buat sisi edukasi nggak terlalu kencang-kencang amat, bisa jadi masuk juga ke situ. Bisa ya kalau. Nah kalau menurut kalian, kita pertanyaan gue, ini nasibnya gimana nih? Jadi Nah, barang. kalau- Tapi sih ini Transcend ya. Transcend tuh gue kenal. Ya kan dia ada membawahi Infinix sama si siapa dah? Tecno. 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 Nah ini Itel. Nah menurut kalian nasibnya gimana? Harusnya sih mereka lebih kuat kalau menurut gue, karena udah ada pondasi gitu. Ya mungkin kembali lagi salah satu strategi mereka buat membesarkan nama ya, buat menarik perhatian sih boleh sah-sah aja sih pakai strategi penamaan kayak gini kan. Nantinya kan Itel ini, mungkin orang-orang jadi lebih aware tentang Itel yang selama ini nggak tahu, begitu ada S23 apa nih Bri. Mereka lihatnya Itel, mungkin lama-lama jadi gede gara-gara itu, bisa jadi Bisa gitu jadi loh. ya. Gebrakan awal. Gebrakan yang dilakukannya salah satunya ini mungkin. Kalau menurut Mas Desmal gimana? Kalau gue ngelihat dari ini ya, sisi keseriusan mereka ya, mungkin ini oke lah. Wah di pertama kita nggak tahu penjualannya oke atau tidak, tapi kan sebuah brand itu akan dilihat konsumen di mana dia serius untuk mengeluarkan produk. Kita tunggu berikutnya dia ngeluarin produk apa lagi, Di seri-seri continue apa? nggak gitu kan? Iya. Kalau misalkan kayak beberapa brand kan ada yang ngeluarin, abis itu diam berapa tahun, Hilang. akhirnya hilang. Ya kalau kayak gitu ya mungkin pertama mencuat pertama, habis itu hilang, akan terjadi juga di Itel. Tapi kalau dia tiba-tiba dia ada produk lainnya lagi berikutnya, Konsisten ya. konsisten ada tahun berikutnya, gua rasa sih brand Itel bisa masuk juga, bisa kena di hati masyarakat Indonesia. Tunggu aja produk berikutnya. Tapi gini guys, sebelum masuk ke penutup ya, sebenarnya sebelum gue tanya ya, apa namanya, kalau menurut opini pribadi gue sebenarnya, kalau untuk orang-orang yang ada di daerah tier 2, tier 3 kayak tadi gue bilang, sebenarnya ini bisa menjadi sebuah sebuah pilihan yang menarik gitu. Kenapa? Karena pertama ya tadi itu mereka punya spek bagus, spek ya lumayan, layar AMOLED, terus juga ada baterainya 5000 mAh gitu-gitu. Ini sebenarnya bisa jadi sebuah pilihan yang menarik bagi mereka gitu loh. Tapi kalau untuk orang-orang yang menengah ke atas, mungkin mereka akan lebih tertarik dengan brand-brand yang sudah existing. Iya, betul. Kayak si Xiaomi, kayak si Realme gitu-gitu. Karena ya, atau Poco mungkin, karena kan banyak orang juga yang suka main game gitu ya kan, yang suka gaming. Dan atau kalau mereka punya duit lebih tapi nggak mampu menyentuh flagshipnya Samsung, mungkin mereka bisa beli Galaxy S23 FE yang Fan Editionnya. Itu kan dia harganya lebih terjangkau, tapi ya lu bisa dapat experience flagshipnya Samsung gitu, kayak telefoto dan segala macamnya. Mungkin kayak gitu nggak sih? Gini Ri, bisa jadi ini masuk ke segmen pelajar. Oh iya, bisa jadi ya. Gimana sih orang pelajar nggak tertarik, storage-nya besar 256 ya? RAM-nya gede 8 Betul, giga. 8 Ya, giga. Walaupun di press release bilangnya 16, tapi kan itu extended lah ya. Lawak sih itu. Iya. Mereka kan kalau sisi pelajar juga kan nggak untuk di layanan cloud ogah lah ngeluarin duit lagi gitu kan. Nggak perlu repot-repot beli memory card tambahan. Iya benar. Tapi tugas-tugas mereka simpan di dalam storage-nya si smartphone. Bisa juga masuk ke segmen Sebenarnya pelajar. jadi pilihan juga ya buat Bisa jadi mereka. pilihan gitu kan. Dibandingkan mungkin harga segitu dia cuma dapat 32 gig. Menurut kalian, ini kesimpulan dari menurut kalian ini gimana nih handphone? Cuman gimana nasibnya nih handphone ini? Bakal sampai di sini doang, atau mungkin si brand Itel-nya ada ngeluarin barang baru lagi, atau ya udahlah cuman yang penting ngegebrak aja.
Gimana menurut kalian? Kalau dari gue kita tunggu konsistensi mereka. Oke. Brand itu akan diakui sama konsumen kalau nggak hanya satu produk yang keluar. Berikutnya ada lagi nggak? Berikutnya ada lagi nggak? Kalau cuma satu ya bakal terlupakan berikutnya. Itu sih menurut gue. Mau beli nggak kira-kira? Mungkin nggak dulu kali ya. Nggak dulu. Lu? Maksudnya apa nih? Beli atau apa? Iya, tadi dua-duanya. Pertanyaan tadi. Pertanyaan dua-duanya. Ya mungkin strateginya Itel buat Itel ya. Strateginya Itel, gue tahu salah ngomong nih. Itu branding juga kali ya. Iya, hati-hati. Ya mungkin salah satu strateginya dia buat ngangkat brand Itel ya pakai cara-cara kayak gini, mungkin trik-triknya dia buat membesarkan nama. Ya boleh lah. Yang penting asal nantinya konsisten. Kalaupun emang ternyata ini berhasil dan wah banyak yang beli nih gara-gara hal ini, ya mungkin dia bisa olah lagi strategi yang serupa atau lebih konsisten lagi, Lebih bikin yang bombastis lain lagi. gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau disuruh beli atau enggak, Tertarik kan nih orang Subang nih? kalau dikasih sih tertarik. Kalau beli nggak ya? Kalau beli Jangan nanya gitu dong. Kalau beli kalau emang bagus ya. Gimana? Ya kan kita lihat dulu perkembangannya. Iya. Oke deh Tech People, itu tadi obrolan singkat, padat, dan menurut gue kurang jelas ya. Si bercanda doang. Iya. Ya, dari kita ya, semoga kalian suka. Kalau nggak suka di dislike aja, kalau suka di like, dan juga tolong di share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ari. Desmal. Hari See you.